Situbondo, Bu. Situbondo. Iya. Monggo Bupati, Pak Bupati monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh para pejabat di provinsi. Alhamdulillah Situbondo kompak Bu Gubernur, tidak hanya jajaran di Pemda, tapi hari ini juga Pak Dandim dan Pak Kapolres ikut di acara ini. Ya, Kami ingin menyampaikan beberapa hal, Bu Gubernur. Yang pertama, Situbondo ini tidak ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk corona atau COVID-19. Namun demikian, kami telah menyiapkan 15 kamar isolasi, 4 kamar isolasi khusus yang dilengkapi dengan ventilator, yang 11 kamar standar biasa. Persoalannya begini Bu Gubernur, pertama operasional para medis kami, terutama para dokter, tidak dilengkapi dengan APD. Kami sedang pesan order, tetapi kepastian order itu sampai hari ini belum ada kepastian konfirmasi. Oleh karena itu mohon bantuan Ibu Gubernur. Yang selanjutnya adalah tren kenaikan PDP pasien dalam pengawasan di Situbondo nampaknya naik, Bu Gubernur. Iya. Dan kami terus melakukan hal-hal yang bersifat sangat teknis di dalam memutus mata rantai itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pasien-pasien PDP kita yang dirujukkan di kabupaten tetangga-tetangga itu ada kesulitan koordinasi. Ada kesulitan koordinasi sehingga kami untuk menentukan perkembangan demi perkembangan tidaklah mudah. Mohon ini dibantu Bu Gubernur. Kemudian yang kedua, status pasien kami yang ada di rumah sakit rujukan ada yang sudah mengumumkan positif. Padahal secara protokoler penanganan COVID secara nasional, pernyataan positif itu hanya ada di kewenangan pemerintah pusat yang bisa kemudian ditindaklanjuti oleh gubernur. Baru kemudian kalau Pemda setempat akan melanjuti itu baru dibolehkan. Kenyataannya semalam pasien di Situbondo yang ada di rumah sakit rujukan di kabupaten tetangga itu sudah diumumkan positif. Ini kami mohon ada penertiban protokoler Pak Gubernur supaya ini tidak menambah keresahan-keresahan, karena belum tentu setelah nanti dikonfirmasi ulang di Jakarta pernyataan yang awal positif itu belum tentu positif, dan sebaliknya juga seperti itu, yang negatif belum tentu yang negatif kemudian tidak positif. Kami mohon bantuannya untuk dijembatani hal-hal semacam ini. Kemudian yang kedua Bu Gubernur, Situbondo mengalami juga turunnya transaksi perdagangan, terutama di pasar-pasar tradisional. Di pasar-pasar tradisional kami mempersiapkan keputusan untuk tidak menarik distribusi selama waktu penanganan corona ini belum terkendali dengan baik. Oleh karena itu barangkali kalau ada hal-hal yang bersifat keputusan-keputusan kami membutuhkan konsultasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, mohon diperintahkan OPD yang terkait di Provinsi Jawa Timur untuk bisa melayani telepon-telepon yang barangkali tidak mengenal waktu. Misalnya aja malam kami menelpon, mohon bisa diperintahkan untuk ada kemudahan-kemudahan. Apalagi berkaitan dengan berkaitan dengan penjelasan teknis
refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa, kami bisa memastikan di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat teknis membutuhkan penjelasan-penjelasan, karena di lapangan pasti akan menemukan hal-hal yang bersifat penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu sekali lagi mohon campur tangan Bu Gubernur supaya OPD-OPD di Jawa Timur bisa melayani permintaan konsultasi kabupaten kota yang barangkali akan menyibukkan para pejabat-pejabat di provinsi. Saya rasa singkatnya ini Bu Gubernur, mudah-mudahan Jawa Timur bisa cepat selesai. Amin, amin. Terima kasih Pak Bupati. Pertama, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kewenangan untuk mengumumkan yang positif itu adalah kewenangan dari pusat. Yang terkonfirmasi sekarang Kabupaten Blitar 1 positif, Kabupaten Kediri 2 positif, Kota Malang 2 positif, Kota Surabaya 33 positif, Kabupaten Malang 4 positif, Kabupaten Gresik 1 positif. Jadi memang proses yang dilakukan oleh pusat ini atas dasar rumah sakit terakhir yang dijadikan tempat rujukan. Oleh karena itu kami juga sudah koordinasi intensif bagaimana cara memutuskan ini dari mana, seperti itu Pak Bupati penjelasannya. Nah kemudian kalau kaitan dengan rujukan, jadi begini, kalau memang belum masuk, kami mohon segera bisa berkoordinasi. Ini ada Pak Dr. Joni adalah koordinator gugus kuratif. Saya sudah sampaikan Pak Bupati, langsung dikoordinasikan. Bahkan kalau sekarang ada yang diutus, langsung masuk rujukan bisa mendapatkan APD Pak Bupati sama rapid test gitu. Karena rapid test ini basisnya adalah rumah sakit rujukan dan Dinkes sesuai dengan peta sebaran terakhir ODP dan PDP. Saya rasa ini bisa langsung diutus. Apa yang Pak Bupati sampaikan, misalnya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, mungkin hal teknis barangkali tidak bisa secara fitcon seperti ini. Saya akan minta bagaimana baiknya Bapeda mengundang apakah per Pak Korwil misalnya, atau bagaimana kita dalam pertemuan-pertemuan juga sudah melakukan physical distancing, tapi mungkin mana yang menjadikan kita sama-sama secure, tetapi kita paham bagaimana refocusing kegiatan dan realokasi anggaran bisa kita siapkan. Kemudian kami akan koordinasi Pak Bupati hal-hal teknis yang mungkin antara OPD di kabupaten kota dengan OPD di Pemprov. Sama sekali tidak ada yang merasa terganggu Pak Bupati. Hari ini memang kita semua dalam koordinasi yang harus sama-sama intensif dan produktif. Saya rasa gitu. Matur nuwun Pak Bupati, Dinkes dan rumah sakitnya nggih Pak Bupati sama Pak Dr. Joni. Kami mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah bisa kami di Situbondo meskipun tidak ada dokter spesialis paru, kami mengajukan bisa merawat tuh? Ya, boleh ini langsung saya deliver ke Pak Dr. Joni ini, monggo. Ini Bapak Bupati memang dari Kementerian Kesehatan itu disarankan dokter paru, tetapi kalau tidak ada dokter paru, bisa dokter penyakit dalam. Nanti dokter penyakit dalamnya bisa koordinasi dengan dokter paru atau dengan tim kita dari DPD bisa kita naik. Ya jelas Ibu Gubernur, kami akan lanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati Situbondo.